Hello, welcome back to Adisa Edu Channel. Kali ini kita akan mencoba membuat animasi sederhana di PowerPoint. Disclaimer ya, ini sangat sederhana karena untuk membuat animasi sendiri tentunya sudah banyak software profesional yang ada, tapi kita akan lebih ke mencoba mengeksplor apa saja sih yang ada di PowerPoint dan kita coba gunakan untuk membuat animasi sederhana. Oke, langsung aja kita buka PowerPoint-nya, kemudian kita buat blank presentation baru. Nah, di sini kita tutup dulu ya. Kemudian kita hapus dulu elemen-elemen yang ada sehingga tersisa satu halaman kosong. Nah, di sini sebelum kita membuat animasinya, kita perlu siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya di sini ada karakternya ya, karakter-karakter animasinya. Di sini kita bisa coba cari di Google saja, ketik saja karakter boy, misalnya kita tambahkan dengan PNG. Itu gunanya apa? Supaya yang muncul itu resultnya atau hasilnya biasanya langsung berupa gambar yang transparan. Di sini kalau ada kotak-kotak kecil ini ya, itu artinya dia biasanya transparan. Di sini kita bisa pilih salah satu, misalkan yang ini, kemudian kita unduh. Nanti bisa di crop menggunakan Paint atau image editor yang lain. Kemudian kita tambahkan dengan karakter-karakter yang lain. Dan juga jangan lupa background-nya. Misalnya background, saya pakai background kartun misalnya. Di sini kita pilih saja salah satu background-nya, kemudian kita unduh. Jadi kita siapkan semua elemen yang ada. Nah, bagaimana kalau misalnya karakter, nah, kita pakai misalnya SpongeBob ini ya. Ini kan background-nya, oh ini transparan. Kalau ini, nah seperti ini. Semisal dia tidak transparan, bagaimana caranya kita menghapus warna putih ini? Ada beberapa cara sebenarnya, bisa pakai Photoshop, yang mahir menggunakan Photoshop. Tapi yang paling simpel di sini sebenarnya sudah ada websitenya, jadi remove.bg ini. Di sini kita bisa menggunakan website ini untuk dengan mudah menghapus gambar yang transparan. Contohnya, misalnya saya unduh gambar ini. Oke, kemudian saya buka remove.bg. Nah, di sini klik upload image. Kemudian pilih gambar yang mau dijadikan transparan tadi. Ini open. Nah, jadi langsung dihapuskan backgroundnya oleh website ini. Kemudian kita tinggal download saja. Nah, gambar yang diproses itu otomatis akan terlihat seperti ini. Nah, ini sudah menjadi gambar yang transparan. Ini kita bisa pakai langsung di animasi, di project animasi kita ini. Nah, itu. Jadi siapkan dulu bahan-bahannya, gambar-gambarnya, kemudian dan juga suaranya ya. Suaranya bagaimana? Bisa ngerekam sendiri di HP. Jadi kita rekam, kemudian kita copy untuk dimasukkan ke PowerPoint, atau kalau misalnya tidak mau merekam, bisa juga menggunakan sejenis software text to voice ini. Jadi text to speech ya, text to speech. Kita ketik kata-katanya di sini. Misalnya seperti ini. Contohnya ini ya, salah satu websitenya notvibes.com. Jadi kita ketik di sini, selamat pagi, kemudian convert. Coba kita refresh dulu. Oke. Kemudian coba kita play. Selamat pagi. Oke, Selamat nah. pagi. Kemudian kalau sudah tinggal di download saja. Di download sini, maka dia akan menjadi file MP3 di sini ya. File MP3. Ini nanti bisa kita gunakan di project kita juga. Jadi setelah semuanya terkumpul, ada gambar-gambar karakter, kemudian ada background, ada propsnya juga kalau menggunakan props. Nah, ini belum saya hapus ya. Oh ya, ini belum dihapus backgroundnya. Kita coba remove dulu. Masuk ke remove BG, upload image, pilih parcelnya ini.
kemudian kita download, pindahkan ke folder bahan di sini supaya jadi satu. Oke, kita coba cek ya, sudah menjadi transparan. Nah, setelah semua bahannya terkumpul, kemudian kita kembali ke PowerPoint tadi, langsung kita masuk ke scene yang pertama. Di sini sebelum ini saya buat semacam pintu dulu mungkin ya, jadi kayak mungkin zaman dulu kayak apa ya, seperti pertunjukan opera gitu. Jadi sebelum acaranya dimulai, tirainya masih tertutup, jadi nanti akan terbuka. Di sini saya coba buat tirainya dulu. Kita pakai insert shapes. Kita buat kotak begini saja. Nah, kira-kira setengah dari ininya. Kemudian outline-nya saya hilangkan supaya tidak ada garis pinggirnya. No outline. Kemudian untuk fill-nya, shape fill, kita pakai tekstur ya, more tekstur, pattern fill atau picture or texture fill. Teksturnya bisa kita ganti, misalnya saya ambil yang ini ya, nah inilah mungkin. Oke, kemudian ini saya copy, nah untuk sini. Nah, jadi gini ya. Terus untuk lebih menegaskan ininya, saya kasih garis mungkin di sini di tengah-tengah. Nah, misalnya seperti ini, saya grup dengan yang kanan ini, grup. Oke, sudah jadi. Kemudian saya mungkin buat seperti pintu itu ya. Saya tambahkan lingkaran di tengah-tengahnya. Oke. Oke, kira-kira di sini kita buat lingkarannya, bentuknya menjadi 3D seperti ini. Kemudian saya copy. Oke. Nah, ini contoh sederhananya ya. Bisa dicoba dengan menggunakan elemen yang lebih bagus, atau ininya juga bisa buat picture, tirai, dan lainnya. Jangan lupa di grup. Kita grup. Oke. Nah, ini satu elemen tirai yang pertama. Kemudian kita siapkan karakternya di sini. Jadi ceritanya si Ahmad ini akan menjumpai si, siapa ini namanya, Risa ya. Si Ahmad ini akan menjumpai si Risa di sebuah taman. Nah, ini background tamannya. Background tamannya kita bawa ke PowerPoint dulu. Oke, kita perlebar. Ya, nah. Loh, mana pintunya tadi tertutup? Jadi jangan khawatir ya, nanti itu kita atur belakangan pada saat animasi. Jadi kita tumpuk-tumpuk saja dulu, nanti kita aturnya belakangan. Background tamannya, kemudian di sini saya tambahkan karakternya. Jadi ada Ahmad. Oke, saya bawa sini. Taruh sini dulu nggak apa-apa ya. Nanti ketemunya kan di sini. Nah, kemudian Risa saya bawa ke PowerPoint dulu. Oh, ternyata ini nggak transparan ya. Ini dalam bentuk PNG tapi nggak transparan. Kita masuk ke remove BG lagi, upload image, pilih Risanya ini. Oke, ini sudah. Tapi ininya juga dijadikan transparan. Jilbabnya. Kita bisa edit di sini ya. Ada tombol edit. Di sini kita lihat jilbabnya ini ada kotak-kotaknya, artinya ini juga dijadikan transparan sama softwarenya. Kita coba iris atau restore, brush size-nya biarkan. Nah, ini kita kembalikan. Nah, gitu.
Oke, jadi kita pelan-pelan mengembalikan warna ininya. Oke, coba kita download ya. Ini kelihatan masih agak ada transparannya sebelah sini. Kita proses lagi, restore bagian sini, kemudian tangannya, undo tangannya, oke, coba kita download. Ya, sepertinya sudah lumayan. Sekarang kita bawa ke sini. Kemudian kita coba bawa ke PowerPoint. Ya. Nah, kita perkecil, taruh di sini. Oke. Nah, ini jadi karakter yang kita tempatkan dulu ya. Ada Ahmad dan juga ada Risa. Oke. Ini scene yang pertama. Kemudian kita coba buat scene yang kedua. Kita klik new slide. Hapus elemen-elemen yang ada supaya tidak mengganggu. Kemudian tambahkan backgroundnya. Background yang kedua kali ini ada di rumah si Eko. Jadi saya ambil background ini, background ruangan ya, background ruangan, perbesar. Oke, kemudian karakter Eko yang sedang sakit. Nah ini, ternyata belum di transparan juga, sepertinya tadi sudah. Mana ini. Yap. Kita bawa ke sini karakter Eko-nya. Nah, kita taruh di sini misalnya ya, Eko. Kemudian ada Ahmad dan Risa yang sedang datang. Ahmad. Sini sudah tidak gembira lagi ya, kita pakai yang ini. Oke, Ahmadnya terlalu kecil, kita perbesar sedikit ya, dengan Risa. Oke, Risanya yang kita perkecil sedikit ya. Nah, seperti ini kita flip ya supaya menghadap ke sana. Oke ya. Kemudian mereka ini dalam cerita saya ini mereka membawa parsel buah, jadi kita bawa parselnya sekalian. Jadi dibawa oleh Risa ini. Nah, gitu. Oke. Setnya sudah siap. Di scene yang pertama ini Ahmad menemui Risa. Oh ya, Ahmad ini mau mengembalikan buku dulu ceritanya. Jadi props bukunya kita taruh di sana. Buku. Wow. Ini juga nggak transparan. Ya, nggak transparan juga. Kita transparankan dulu. Close. Lalu upload. Pilih buku. Kemudian download. Copy ke sini. Minimize. Kemudian kita bawa ke sini. Ya, sudah transparan. Kita perkecil lagi, sesuaikan dengan besar karakternya. Kemudian taruh di Ahmad seperti ini. Oke, semua sudah siap ya. Sekarang tinggal menganimasikan saja. Untuk menganimasikan kita masuk ke sini. Di sini ada animation paint. Oh ya, di sini kan tadi kita punya pintu ya di awal, tapi tertutupi oleh backgroundnya ini. Jadi kita sembunyikan dulu background dan karakternya. Caranya bagaimana? Cari di home. Di sini ada selection pane. Nah, di sini ada gambar mata ini ya. Mata ini artinya visible atau terlihat. Jadi kalau misalkan saya picture 23 ini, yang mana picture 23 ini saya juga nggak tahu. Ini saya klik hilang. Oh, ternyata bukunya hilang.
Nah ini. Nah itu, jadi saya hilangkan dulu. Kemudian Risa, Ahmad, dan backgroundnya. Nah, jadi ini saya hilangkan. Bukan di delete ya, hanya di hidden saja biar tidak terlihat. Nah, selanjutnya kita animasikan pintunya ini. Pintunya ini ketika awal animasi itu harusnya gerakannya terbuka ke samping seperti ini. Maka saya bisa tambahkan di animation pane di sini, klik yang salah satu dulu, misalkan yang ini. Saya klik animation, add animation, cari yang motion pad. Motion pad ini gerakan motion. Kita ambil yang lines, gerakan lurus seperti ini, klik. Nah, begitu ya gerakannya. Tapi ini gerakannya ke bawah. Jadi kita modifikasi dulu. Di sini sudah ada kelihatannya, sudah ada jalurnya ini ya, dari hijau ke merah sini. Ini kita rubah. Ini kan jalurnya ke bawah. Kita rubah ke samping, drag saja ke samping. Oke, ya seperti inilah kira-kira. Coba kita play. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi kurang jauh. Ya, kita drag lagi supaya jauh. Terus, ya, sip. Oke, coba kita play. Nah, begitu. Kemudian yang ini, pintu satunya juga kita tambahkan motion. Add animation, kemudian motion, lines. Kita sesuaikan trajektorinya ke kanan. Ke kanan. Nah, kita bawa view-nya ke kanan dulu supaya terlihat. Tarik lagi. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba play. Kita coba dari awal. Play. Nah, masalahnya kebuka satu persatu gitu ya. Bagaimana caranya supaya terbuka langsung seperti itu? Di yang kedua ini kita lihat di sini kan ada angkanya ini ya, 1 dan 2, artinya dia akan berjalan pertama kali, ada gambar mouse, artinya on click ya. Ketika kita ngeklik baru dia akan bergerak, klik lagi bergerak yang kedua kali. Maka yang kedua ini kita perlu rubah, klik kanan menjadi start with previous, artinya dia akan mulai bersamaan dengan animasi yang sebelumnya. Kita coba sekarang. Itu ya, sudah bersamaan, pintunya terbuka. Oke, bagian pertama sudah selesai, jadi kita buka pintunya. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit teks ya supaya tidak membosankan. Di sini saya isi, misalkan lupa tadi menambahkan, di sini saya tambahkan jenis teks pembuka. Pada suatu hari, itu misalnya, nah, di tengah-tengah, di atas seperti ini. Pada suatu hari, kasih dot. Oke. Nah, ini saya kasih efek juga. Kita kasih efek animation, kemudian add animation, misalnya adalah more in trends ya di sini supaya terlihat banyak. Ada banyak di sini, bisa kita pilih. Misalnya expand begini. Nah, ini saja yang simpel. Pada suatu hari. Oke. Nah, jadi pintunya terbuka, kemudian tulisannya muncul pada suatu hari. Ini. Kemudian ini saya biarkan dulu ya, pada suatu hari. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tulisannya kita hilangkan supaya tidak mengganggu nanti ketika ada interaksi animasinya. Klik pada suatu hari ini tulisannya, lalu add animation, kemudian disappear saja, disappear. Jadi pintunya terbuka, tulisannya muncul, kemudian tulisannya hilang, lalu karakternya masuk. Nah, sekarang kita masuk ke karakternya. Yang lainnya ini kita hilangkan dulu. Hilangkan. Nah, lalu karakternya kita kembalikan. Oke. Jadi seperti ini. Ahmad datang membawa bukunya. Nah, ini datangnya karena arahnya seperti ini, berarti dari arah kiri ya. Kiri ke kanan. Nah, ini sama, kita add animation, kita kasih saja lines yang tadi. Nah, loh itu kok keluar, kita rubah ininya, trajektorinya. Ini saya bawa hijaunya ini
Saya bawa ke sini. Oh, sebentar. Ini kenapa ada dua ya? Dua trajektori. Kenapa? Karena Ahmad ini ada dua objek, yaitu Ahmad dan bukunya. Supaya memudahkan, mungkin kita jadikan satu saja dulu. Kita grouping dulu. Grouping, group. Nah, lalu kita klik. Kemudian add animation. Lalu lines. Motion path lines. Nah, sudah jadi satu trajektori ini. Hijaunya kita bawa ke sini, artinya dia akan memulai dari luar frame, dari luar background ini. Nah, di sini kira-kira yang merahnya kita bawa ke tempat dia berada sekarang. Oke, kira-kira di sini. Kita coba play ya. Nah, gitu. Si Risa ceritanya memang sudah ada di sini. Jadi dia tetap di sini, tidak usah dianimasikan. Kemudian setelah itu si Ahmad akan mengembalikan bukunya. Maka buku ini harusnya bergerak ke arah Risa. Oke, nah selanjutnya si Ahmad ini akan mengembalikan bukunya ke Risa. Jadi kita asumsikan di sini bukunya menghilang ya, disimpan oleh Risa. Maka kita bisa gantikan dengan gambar Ahmad yang kedua ini, atau yang pertama ini saja biar sama. Jadi atau saya copy aja ini ya, yang sudah di resize, copy. Kemudian di sini saya paste. Nah, ini. Ya. Jadi teknik yang saya gunakan adalah gambar pertama ini nanti akan menghilang, kemudian akan digantikan oleh gambar kedua. Itu menggambarkan bukunya sudah berpindah tangan ke Risa. Jadi kita klik dulu yang pertama, kemudian animasinya kita taruh disappear ya, menghilang. Nah, gambar yang kedua tadi, yang ini akan appear. Ada animation appear, muncul begitu. Ini harusnya terjadi saat bersamaan. Jadi kita klik di animasi yang ke-6 ini, start with previous, bersamaan dengan menghilangnya Ahmad yang sebelumnya. Kita coba play dari sini. Nah, gitu ya. Jadi gambar Ahmad dengan bukunya hilang, digantikan dengan gambar Ahmad saja. Oke, pada scene berikutnya, mereka akan pergi untuk menjenguk si Eko yang ada di scene 2 ini. Nah, berarti kita tinggal mereka berjalan keluar frame ke sebelah kanan. Ya, kita klik Ahmad lagi, kemudian kita tambahkan animasi lagi, kasih lines. Kali ini dia akan berjalan ke arah kanan. Oke, di sini kita drag yang merah ini ke kanan ya. Nah, begini. Sip. Risa juga sama, kita kasih animasi bergerak ke arah kanan. Ya, dan tentunya berjalannya harus bersama-sama dengan Ahmad ya. Jadi di sini di yang ketujuh ini, picture 19 atau Risa ini, kita start with previous supaya bersama-sama dengan yang sebelumnya. Kita coba play dari yang nomor 6. Nah, ini mereka berjalan ya. Oke, itu nanti bisa diatur ya, entah ini Risanya ke kanan supaya tidak berbenturan seperti tadi. Tinggal mengedrag saja yang warna merah ini tadi, punya si Risa, merahnya agak dikanankan atau dan lainnya. Untuk sementara kita cukupkan begini. Kemudian selanjutnya kita langsung berpindah ke scene 2. Di scene 2 ini si Eko sedang sakit, kemudian Ahmad dan Risa ini datang untuk menjenguk. Risanya kita grup dulu dengan parsel buahnya supaya gampang nanti memanage. Kita grup. Nah, kemudian Ahmad ini dan Risa kita blok saja sekalian. Kita add animation, kemudian kasih lines. Oke. Nah, misalkan pintunya ada di sini ya. Sekarang kita ganti ininya. Misalkan dari sini jalannya. Kalau tadi kan dari samping, sekarang semisal dari bawah. Keluar frame sedikit lagi. Oke. Salah ya, ini harusnya yang merah yang di sini.
Oh benar, yang merah yang di sini. Kita coba sekarang. Ya oke. Alamatnya sudah oke. Sekarang risanya animasi yang hijau ini kita drag. Starting pointnya sama dengan Ahmad di bawah sini. Kira di sini ya, di luar frame. Kemudian yang merahnya ini kita bawa ke tempat dia berada sekarang. Oke. Nah begini. Nah, karena tadi saya blok, ini otomatis kita lihat ini with previous langsung ya. Jadi startingnya with previous, tidak usah diklik kanan with previous lagi. Jadi otomatis berbarengan animasinya karena tadi kita blok. Kita coba play. Kayak begitu. Nah, jadi Ahmad dan add animation lagi. Kemudian kita ini kasihkan lines. Oke, nah jadi begini. Ya. Sekarang coba play yang kedua. Oh, Ahmadnya terbalik ya. Hijaunya harusnya di atas sini. Kemudian merahnya ada di sini. Oke, nggak terlalu lurus, nggak apa-apa sih. Nah, begitu. Nah, jadi mereka pulang. Nah, ini adalah sequence dari animasi yang kita coba buat. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal memasukkan audionya saja. Nah, untuk memasukkan audionya, kita mulai dari yang pertama.